Assalamualaikum, ketemu lagi di Yuk Belajar Nama Ilmiah. Mungkin ada di antara teman-teman yang masih sulit untuk membuat media tanam yang difermentasi. Atau teman-teman lagi dalam kondisi darurat butuh media tanam segera, tapi kalau harus menunggu difermentasi dulu butuh waktu yang lama kan? Nah, hari ini saya akan membuat media tanam yang praktis yang dalam 1 jam, bahkan kurang dari 1 jam itu sudah bisa digunakan. Media tanam ini memang sudah sering saya buat, bahkan sebelum-sebelumnya kalau saya kebetulan punya banyak stok, saya buat media tanam ini untuk disimpan dalam waktu yang lama. Karena bagaimanapun juga, media tanam itu memiliki peran yang utama dalam pertumbuhan aglonema. Ini beberapa contoh media tanam itu yang sudah saya gunakan. Bahkan ini saya gunakannya untuk bebian aglonema dan juga beberapa bonggolan. Media tanam ini hanya menggunakan 2 bahan yang harganya juga murah. Yang pertama yaitu sekam mentah. Sekam mentah ini kalau tunggu fermentasi dulu itu kan butuh waktu yang lama. Paling tidak sampai dia terfermentasi secara sempurna itu butuh waktu minimal 3 minggu. Tapi kan terkadang kita butuhnya pada hari itu juga. Makanya saya biasanya memilih untuk menyangrainya. Penyangraian ini selain membunuh kutu-kutu yang ada di dalam sekam ini juga bisa membunuh jamur yang biasanya kalau sekam itu masih baru kan masih ada sisa-sisa berasnya pada waktu proses penggilingan. Itu kalau kita biarkan dan tidak kita fermentasi, biasanya dia akan berubah menjadi kapang, membentuk kapang, dan itu tidak baik untuk tanaman. Jadi proses penyangraian ini membuat media tanamnya minim patogen. Dan proses penyangraian ini juga tidak butuh lama. Ini saya cuma butuh waktu 10 menit. Ini teman-teman sudah hampir jadi. Saya biasanya membuat sekam sangrai ini yang setengah matang. Tujuannya agar dia lebih tahan lama, jadi tidak mudah lapuk. Bisa juga kita buat menjadi arang sekam, tapi arang sekam itu mudah hancur. Nanti pada akhirnya media tanamnya malah tidak poros. Tapi kalau kita buat dengan setengah matang seperti ini, media tanamnya tetap poros dan dia sudah minim patogen. Nah, teman-teman, ini sudah jadi. Setelah ini kita akan masukkan dia ke dalam baskom kembali dan lalu diangin-anginkan. Seperti ini teman-teman. Bentuknya jadi ada setengah yang menjadi arang sekam dan separohnya itu masih sekam utuh. Dan ini adalah bahan kedua yang saya gunakan sebagai campuran. Kalau teman-teman melihat video saya tentang media tanam dari pelepas sawit, ini adalah kompos yang merupakan endapan dari hasil perendaman media tanam itu. Nah, kalau ini yang serabutnya, nah nanti pada saat kita bersihkan, dia akan ada endapan. Nah, endapan inilah yang saya gunakan untuk campuran media tanam sekam sangrai ini. Kompos ini juga mengandung fungisida karena pada saat perendaman media tanam itu saya menggunakan campuran fungisida dan sabun cuci piring. Ini cangkang sawitnya bahkan masih terbawa. Kadang kalau cangkang sawitnya sudah lapuk saya biarkan, tapi kalau utuh seperti itu saya buang karena kadang dia bisa tumbuh. Teman-teman, kalau teman-teman tidak punya kompos, sekam sangrai ini saja itu sudah bisa digunakan. Untuk nutrisinya bisa tambahkan pupuk slow release.
Itu karena sudah saya biarkan selama hampir 1 minggu, jadi sudah mulai tumbuh rumput-rumput. Itu menandakan media tanam ini sudah siap untuk digunakan karena sudah dingin. Nah, ini sudah tercampur merata dan kita sudah bisa gunakan. Jadi, waktu yang kita butuhkan itu benar-benar singkat. Ini saya tidak sampai setengah jam, mulai dari menyangrainya sampai proses pengadukan ini. Jadi, benar-benar cepat dan praktis. Ini teman-teman bisa lihat teksturnya benar-benar remah. Itu artinya porositasnya cukup. Dan ditambah lagi nutrisinya juga cukup baik. Untuk proses penyimpanannya, teman-teman bisa lakukan penjemuran terlebih dahulu. Dengan begitu dia jauh lebih ringan. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan saksikan terus video-video berikutnya ya. Dah.